materi kali ini saya akan membahas 3 konsep utama terkait dengan paritas internasional. Apa itu paritas internasional? Kondisi paritas internasional merupakan sejumlah kondisi keseimbangan di pasar valuta asing terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang. Kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi arbitrase, yaitu kondisi atau situasi pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan bebas risiko yang positif dengan modal nol. Dalam settingan pasar modal yang sempurna memiliki asumsi tidak terdapat biaya transaksi, biaya transport, biaya pajak, tarif biaya masuk, dan faktor lain yang membatasi perdagangan bebas. Hal ini mengasumsikan bahwa tidak adanya biaya-biaya tambahan yang akan membebani dalam penetapan harga, sehingga kekuatan yang mengatur perdagangan berada pada permintaan dan penawaran saja. Sehingga pelaku pasar dapat melakukan kegiatan arbitrase. Kegiatan arbitrase dapat dilakukan sepanjang pasar tidak dalam keadaan equilibrium atau tidak terciptanya hukum satu harga. Artinya, harga barang atau komoditas yang diperdagangkan di pasar diatur oleh mekanisme pasar dan tidak dijual pada harga yang sama di berbagai tempat. Dan pada akhirnya, eksploitasi kegiatan arbitrase mendorong situasi yang akan menuju ke arah keseimbangan, yaitu kondisi di mana arbitrase tidak dapat dilakukan lagi. Berikut ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kondisi paritas internasional. Ada tiga teori. Yang pertama, Interest Rate Parity Theory atau IRP. IRP adalah teori yang menerangkan bagaimana hubungan antara bursa falas dengan money market atau pasar uang internasional. Para teori IRP ini menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga atau sekuritas pada International Money Market atau IMM sama dengan forward rate premium atau diskon. Dengan kata lain, dengan IRP akan dapat ditentukan berapa perubahan kurs forward dibandingkan dengan spot rate atau SR bila terdapat perbedaan tingkat bunga antara home country atau negara sendiri dengan foreign country atau negara. Dengan demikian, seorang pemilik dana akan dapat menentukan dalam mata uang apa dananya akan diinvestasikan, yaitu dengan membandingkan besarnya perbedaan tingkat bunga antara dua negara dengan perbedaan antara FR dan SR yang ditentukan oleh forward rate premium atau diskon. Dan hubungan antara forward premium atau diskon dari suatu falas dengan tingkat bunga dari pasar uang tersebut menurut teori IRP dapat ditentukan dengan formula AN sama dengan AH dibagi SR dikali 1 ditambah IF dikali FR, di mana AN adalah jumlah uang dalam negeri yang akan diterima pada akhir periode suatu investasi atau deposito, sedangkan AH adalah jumlah uang dalam negeri yang diinvestasikan. Sedangkan IF adalah interest rate atau tingkat bunga foreign investment atau deposit. Sedangkan SR adalah spot rate atau tingkat harga spot. Dan selanjutnya FR adalah forward rate atau tingkat harga forward. Karena besarnya FR sama dengan SR dikali 1 ditambah P, di mana P sama dengan forward rate premium atau diskon. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu Purchasing Power Parity Theory atau PPP Theory. Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs falas dapat menyebabkan fluktuasi kurs falas. Pengertian tersebut dapat dijelaskan berdasarkan teori Purchasing Power Parity atau teori paritas daya beli atau keseimbangan atau kesamaan daya beli oleh Gustav Cassel setelah Perang Dunia Pertama. Penjelasan teori ini berdasarkan pada The Law of World Price, yaitu hukum yang menyatakan bahwa harga produk atau LOP yang sama di dua negara yang berbeda akan sama pula bila dinilai dari mata uang yang sama. Teori ini dikenal dengan teori Purchasing Power Parity Absolute. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada International Fisher Effect atau IFE teori. Seorang ekonom, Irving Fisher, menyatakan tingkat bunga nominal atau I di tiap negara akan sama dengan real rate of return atau R ditambah dengan tingkat inflasi atau I yang diharapkan atau dengan rumus I sama dengan R tambah L.
Tingginya tingkat inflasi di Indonesia sekitar 8% dibandingkan di USA sekitar 3%. Merupakan penyebab utama dari terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar yang mencapai sekitar 5% per tahun. Teori IFE ini menerangkan tentang hubungan antara persentase perubahan spot rate atau SR dengan tingkat bunga I. Pasar uang di berbagai negara menyatakan SR akan berubah dengan persentase yang sama tetapi dengan arah berlawanan dengan perbedaan atau selisih tingkat bunga antara dua negara. Menurut teori IFE, Actual of Effective Return atau R dari investasi pada pasar surat berharga di pasar uang atau financial market luar negeri tergantung pada foreign interest atau IF dan persentase perubahan nilai foreign rate atau EF. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.